Sudah berbulan-bulan upload reels setiap hari di Facebook profesional, view juga ratusan ribu, follower juga puluhan ribu, tapi undangan monetisasi konten di Facebook Pro nggak kunjung datang. Sampai kapan kita harus nunggu? Apakah sistemnya memang nggak jelas seperti ini? Atau ada hal lain yang sebenarnya kita lewatkan? Nah, di video ini kita akan bongkar habis ya, kenapa monetisasi konten di Facebook Pro itu terasa sulit banget. Kadang kita juga mau nyerah, dan apa yang bisa kita lakukan biar nggak terus-terusan cuman jadi penonton saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel Andra CN, tempatnya kreator digital belajar strategi yang terbukti bekerja di Facebook profesional. I got so much fucking design on right now. Kalau kalian sekarang merasa udah upload video reel atau VOD, tapi belum juga dapat undangan fitur monetisasi konten, udah mengikuti tren, tapi hasilnya nol besar. Sementara akun lain yang baru mulai malah langsung dapat undangan monetisasi konten. Percayalah, kalian itu nggak sendirian. Banyak sekali konten kreator lama yang merasakan hal ini. Dan bahkan di seluruh dunia ya. Nah, masalahnya, kita sering menganggap ini murni masalah keberuntungan. Padahal nggak sesederhana itu ya. Pertama-tama kita harus pahami dulu ya, kenapa sampai saat ini kita sudah rajin upload video, bahkan konsisten, namun juga belum dapat undangan monetisasi konten, bahwa Facebook Pro ini menggunakan atau memakai sistem undangan tertutup, teman-teman. Artinya, mereka gak ngasih tahu detail resmi apa saja syarat pastinya. Jadi kita hanya bisa menerka-nerka saja. Yang mereka bilang cuma satu, yaitu ikuti pedoman komunitas, bikin konten berkualitas, dan penuhi kriteria monetisasi. Sedangkan kita tidak tahu ya, apa saja kriteria monetisasi konten. Nah, kalimat itu kedengarannya simpel, tapi di baliknya ada algoritma yang menilai bahwa faktor yang kita nggak bisa lihat dari luar. Nah, di sini banyak kreator yang fokus ke jumlah followers dan view. Padahal itu bukan salah satu penilaian. Facebook Pro memperhatikan yang pertama adalah retention rate, teman-teman. Apakah penonton betah nonton konten kita sampai habis atau tidak? Yang kedua, engagement. Apakah video kalian mengundang komentar, share, dan reaksi positif? Yang ketiga, konsistensi. Apakah kalian upload secara teratur atau cuma musiman saja? Dan yang keempat, kepatuhan aturan. Ada beberapa pelanggaran copyright atau tidak. Dan ini sering kita alami teman-teman ya, apalagi akun lama. Bagi kalian yang menggunakan akun lama, yang dulunya pernah bikin konten atau upload sebuah postingan, namun kalian nggak sadar bahwa postingan tersebut ketika kalian sudah mengaktifkan mode profesional, itu jadi bumerang buat kalian. Dan nantinya akan dapat notifikasi bahwa ada pelanggaran spam di konten kalian. Padahal itu udah lama banget ya teman-teman sebelum kita mengaktifkan mode profesional. Yang terakhir adalah kualitas audiens. Apakah audiens kalian itu aktif dan relevan dengan konten kalian? Nah, kalau salah satu poin ini lemah, walaupun view kalian itu besar, jutaan, sistem bisa aja nunda undangan monetisasi konten kalian. Nah, kemudian kita akan bahas teman-teman ya, kenapa sih monetisasi konten Facebook Pro itu terlihat sangat sulit dan gak jelas banget. Yang bikin frustasi adalah kita nggak tahu kapan waktunya kita akan diundang. Sistem Facebook profesional ini bekerja dengan scoring akun berdasarkan performa dalam jangka waktu. Nah, apalagi ada kabar bahwa per 31 Agustus nanti, maka semua sistem yang dulu, Reels, InStream, ataupun bonus, itu akan diganti dengan monetisasi konten, teman-teman. Dan apakah pada bulan September awal nanti kita semua dapat undangan, itu juga belum pasti. Kalau dalam periode itu, performa akun kalian itu naik turun atau nggak stabil, kemungkinan besar juga sistem menunda penilaian dan menunggu data baru. Nah, inilah kenapa rasanya seperti nunggu undangan yang nggak pasti banget ya teman-teman. Kadang bikin orang frustasi, ingin nyerah di Facebook profesional. Dan di sini saya coba bagikan teman-teman, saya sharing aja beberapa kesalahan yang bikin monetisasi konten kalian itu semakin lama. Banyak kreator tanpa sadar bikin prosesnya itu lama banget ya teman-teman. Yang pertama adalah re-upload video dari TikTok tanpa edit. Nah, bagi kalian yang suka re-upload,
usahakan kalian bisa ngeditnya ya, jangan sampai ada watermark aplikasi lain dari sumber lain ya. Usahakan kalian berikan narasi ataupun kalian bisa edit sedemikian rupa sehingga nampak seperti bukan re-upload. Yang kedua, menggunakan musik yang kena hak cipta. Nah, mungkin ini yang sering dilanggar oleh para kreator ya teman-teman ya, karena mereka menilai bahwa dengan menggunakan musik yang sedang tren, maka videonya akan FYP. Nah, emang betul teman-teman, itu bisa juga meningkatkan jangkauan video kita. Namun, itu juga bisa mempengaruhi terhambatnya undangan fitur monetisasi konten ya teman-teman. Dan yang ketiga adalah konten campur aduk tanpa niche yang jelas. Nah, itu yang bisa bikin algoritma Facebook Pro itu semakin bingung. Kalian itu konten apa dan akan disebarkan kemana? Oleh karena itu teman-teman, kalau bisa bikin konten dengan niche yang jelas atau dengan tema yang jelas ya teman-teman. Yang keempat, jarang membalas komentar penonton. Nah, jika kalian jarang berinteraksi, kalau ada penonton yang berkomentar di video kalian, segera balas teman-teman ya. Itu bisa meningkatkan engagement akun kalian. Dan yang terakhir, sering vakum upload. Kadang hari ini upload, seminggu lagi baru upload lagi. Itu yang menyebabkan kalian tidak konsisten. Dan itu bisa menghambat undangan fitur monetisasi konten kalian. Nah, kita akan menunggu teman-teman. Apakah di awal bulan depan itu kita bisa mendapatkan undangan semuanya atau tetap menggunakan sistem ini yang gak jelas seperti ini. Nah, beberapa kesalahan yang sudah saya jelaskan tadi, ini bisa bikin algoritma ragu untuk memberi akses monetisasi konten kepada kalian. Karena akun kalian dianggap kurang profesional dan beresiko. Nah, ini bagian yang paling penting teman-teman. Kalau kalian nggak mau terus-terusan nunggu tanpa kepastian, ini strategi yang bisa kalian terapkan mulai hari ini ya. Yang pertama, kalian bisa fokus pada niche tertentu biar algoritma ini tahu target audiens kalian. Yang kedua, upload minimal 2-3 kali sehari di jam yang sama. Yang ketiga, gunakan hook di 3 detik pertama biar retention naik. Yang keempat, aktif balas komentar dan ajak penonton interaksi ya teman-teman. Dan yang kelima, analisa performa video kalian di dashboard profesional setiap minggunya. Dan yang terakhir, hindari pelanggaran hak cipta sekecil apapun. Kalau bisa kalau kalian buat audio kalian sendiri secara original ya. Kalau kalian gunakan sound viral yang berhak cipta, nanti jangka panjangnya juga kurang bagus teman-teman ya. Dan mindset yang harus kalian bangun dan yang perlu kalian ingat yaitu monetisasi konten Facebook Pro itu bukan tujuan akhir, tapi proses. Banyak kreator yang baru diundang setelah 3-6 bulan konsisten, bahkan ada yang sampai 1 tahun. Selama konten kalian terus berkembang, algoritma akan menilai ulang dan peluang itu pasti datang. Jadi kalau kalian lagi nunggu undangan monetisasi konten, jangan cuma pasrah saja. Perbaiki strateginya, jaga konsistensi, dan bangun kualitas konten kalian. Karena di mata algoritma, yang dinilai itu bukan siapa yang paling cepat mulai, tapi siapa yang paling konsisten memberi nilai ke penontonnya. Kalau kalian setuju, tulis di kolom komentar, saya akan terus konsisten. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar kalian gak ketinggalan tips terbaru seputar Facebook profesional. Kita akan bertemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much fucking design on right now.